Oke guys, dalam video kali ini saya mau share tentang pengalaman saya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat ketemu dengan satu orang yang ingin mempresentasikan bisnis kepada saya. Dan orang ini udah kayak nge-DM saya di Instagram berkali-kali, pengen banget ketemu, katanya punya prospek bisnis yang sangat bagus dan dia udah buktikan, dia udah jalankan dan ternyata sangat profitable. Dan dia pengen investor untuk mengembangkan bisnisnya to the next level. Dan ya udah, akhirnya saya sempatkan ketemu dengan orang ini, dengan entrepreneur ini, untuk saya lihat prospeknya seperti apa. Ketika saya udah memutuskan untuk oke, saya mau ketemu, artinya udah ada interest. Pasti udah ada interest dong. Karena kalau nggak ada interest ya saya nggak akan mau ketemu kan gitu. Nah, ketika saya ketemu dengan orang ini, kita ketemu dan beliau mempresentasikan dengan bisnisnya seperti apa, dan ternyata apa yang dipresentasikan dengan apa yang diinformasikan ke saya sebelumnya itu totally different. Totally different maksudnya bagaimana? Ternyata apa yang dipresentasikan ketika kemudian saya bilang oke, saya mau lihat contoh bisnisnya yang udah jalan seperti apa, tidak bisa ditunjukkan. Karena berbagai macam alasan yang akhirnya ya beliau mengakui bahwa ternyata bisnisnya belum ada. Dalam arti ini masih ide aja. Dan dia sangat yakin bahwa bisnis ini nanti akan berjalan, akan sukses, akan besar dengan berbagai macam analisa. Nah, ini yang menurut saya sangat fatal. Fatal kenapa? Karena pertama, kalau Anda sampai seorang calon investor mau ketemu dengan Anda, artinya si calon investor ini sudah memberikan waktunya yang sangat berharga, waktunya yang sangat mahal kepada Anda. Dan Anda punya satu kesempatan, one chance, one opportunity, satu kali percobaan untuk mengimpress, untuk memberikan kesan yang baik terhadap calon investor Anda. Tapi ternyata ketika ketahuan akhirnya informasinya salah, informasinya tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan di awal, otomatis Anda langsung masuk blacklist. Blacklist dalam arti ya udah, kita nggak usah ngobrol lagi deh. Ya karena belum apa-apa udah nggak jujur. Nggak jujur supaya bisa ketemu. Ketika ketemu diharapkan investor akan tertarik. Nggak seperti itu caranya. Nggak seperti itu. Pertama, itu satu, tidak jujur. Dan saya pribadi kalau saya mau kerjasama dengan seseorang, ya nomor satu adalah kejujurannya dulu. Kalau nggak jujur percuma. Karena buat saya, ketika orangnya passionate dan orangnya berskill tapi nggak jujur, nah ini paling bahaya. Kenapa? Nyolongnya besar. Kalau orangnya nggak berskill, orangnya bodoh gitu ya, lalu kemudian males-malesan dan nggak jujur, ya nyolong, tapi nyolongnya dikit. Tapi ketika udah bersemangat, pinter, nggak jujur, nyolongnya banyak. Nah ini buat saya lampu merah, paling hati-hati saya dengan orang-orang yang seperti ini. Makanya ketika saya ketemu dengan orangnya dan dia menjelaskannya dengan sangat baik, saya harus akui. Tapi kemudian ketika saya pengen lihat bisnisnya, ternyata bisnisnya belum ada, buat saya ini lampu merah. Nah, ini jangan sampai terjadi dengan Anda yang kemudian mau akhirnya bisa dapat opportunity untuk ketemu dengan saya atau mungkin dengan calon investor yang lainnya. Please be honest aja. Kalau misalnya bisnisnya belum ada, ya bilang belum ada. Kalaupun akhirnya nanti si investor belum mau ketemu, ya udah, cari yang lain. It's okay, nggak apa-apa. Karena gini loh, memulai bisnis itu nggak harus dengan investor. Nggak harus dengan investor. Bahkan saya berani bilang, saya nggak pernah memulai bisnis dari nol itu pakai investor. Dulu ketika saya mulai bisnis saya dari awal, itu ya saya bootstrapping, pakai uang saya sendiri, pakai IMF, pakai ibu saya, pakai mertua, pakai family gitu loh. Jadi benar-benar pakai dari dari keluarga terdekat, dari teman, dari pacar, ya, pinjem dari sana aja yang modalin. It's okay, nggak apa-apa. Dari sana dulu, mulai dari keluarga terdekat, dari teman-teman terdekat yang mau percaya, mau modalin. Dan kalaupun nanti bisnisnya kalaupun nggak jalan, ya udah bilang sama mereka baik-baik. Kalau misalnya mereka tetap pengen duitnya balik, ya udah kembalikan, tapi cicil. At least kamu jujur gitu loh. Ketika dari awal udah nggak jujur, wah udah susah ke depannya. It's okay, mulai dari awal, buktikan bisnismu memang jalan, buktikan kamu adalah orang yang tepat menjalankan bisnismu. Meskipun uangnya dari ngutang sana sini, it's okay, nggak apa-apa, memang begitu caranya gitu loh. Nah, ketika kamu udah mulai bisnismu, misalnya kamu punya ide bisnis yang gampang deh, bengkel, buka cuci mobil misalnya, buka tambal ban misalnya, yang gampang, yang simpel, buka gerobak gorengan, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kamu buktikan, kamu jalankan, dan kamu dapat hasil yang real, ya misalnya
mau buka gerobak gorengan, modalnya hanya 2 juta misalnya contohnya, tapi kamu bisa menghasilkan 500.000 sehari. Artinya dalam 1 bulan kamu bisa dapat 15 juta omset. Profit misalnya 30%, 15 juta, 30%, pas setengah juta dengan modal hanya 2 juta di depan. Artinya kamu 1 bulan udah bisa balik modal udah 2 kali lipat. Artinya apa? Udah punya data yang real, lalu kemudian kamu pelajari data itu dan kamu bisa jawab ketika investor nanya, gimana kok kamu bisa berhasil seperti ini bisnisnya? Kamu bisa bilang, oh karena saya punya tempat yang ramai pak. Ini kalau tempatnya ramai, trafficnya seperti ini nih saya udah coba nih bagus banget. Nah, dan saya udah ketemu lagi 4 tempat yang ramai berikutnya pak. Nah saya perlu investor pak, karena saya mau buka 8 cabang sekaligus. Nah lebih enak, lebih gagah dan lebih trustworthy di depan investor. Kamu udah melakukan dan investor tuh nggak peduli kok bisnismu mau bisnis kecil, bisnis besar, investor nggak peduli. Karena investor akan mikirnya, kalau saya naruh 1 rupiah, gimana caramu bisa balikin 2, 3, 4, 5 rupiah ke si investornya? Mau dalam bentuk gorengan gerobakan kah, mau dalam bentuk startup digital kah, mau dalam bentuk fintech, orang nggak peduli, investor nggak peduli. Yang penting uangnya bisa balik. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan sampai kamu ketemu investor, calon investor, akhirnya kamu sia-siakan kesempatannya dan malah di blacklist oleh investornya. Ya sayang banget gitu loh. Satu kesempatan udah hilang, nggak akan kembali lagi. Oke? Dan kalau kamu mau belajar bagaimana caranya kamu bisa mengubah sosial mediamu menjadi mesin yang menghasilkan uang, silakan lihat di description video ini. Ada sebuah ebook yang kamu bisa download gratis. Judulnya adalah mengubah follower menjadi customer. Kamu bisa download gratis sekali lagi, dan kamu bisa pelajari dan praktekin supaya kamu bisa meningkatkan bisnismu, omsetnya bisa sampai 10 kali lipat. Oke, thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.